Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nabila Safka dari jurusan Agroteknologi kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur hara. Unsur hara sangat diperlukan untuk membantu pertumbuhan dari tanaman. Keberadaan unsur ini sebenarnya sudah tersedia di alam, namun tidak mencukupi. Hal ini membuat petani menambahkan hara dalam bentuk pupuk pada tanaman, sehingga tumbuhan tidak mengalami kekurangan nutrisi. Apa itu unsur hara? Unsur hara adalah siklus hidup dalam sebuah sistem lapisan tanah. Fungsi hara tanaman tidak bisa digantikan oleh unsur lain, dan apabila tidak terdapat suatu hara tanaman, maka kegiatan metabolisme akan terganggu atau berhenti sama sekali. Manfaat unsur hara. Yang pertama, unsur hara berfungsi untuk membentuk klorofil dan juga protein. Yang kedua, membuat bunga dan buah pada tanaman menjadi lebih baik. Yang ketiga, menguatkan dinding sel pada tanaman. Yang keempat, membentuk proses fisiologis tanaman. Yang kelima, meningkatkan kualitas suatu tanaman. Yang keenam, membuat tanaman lebih tahan terhadap serangan hama dan juga penyakit. Jenis-jenis unsur hara dibagi dua, ada unsur hara makro dan ada unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam jumlah yang besar. Contohnya nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan juga sulfur. Unsur-unsur hara ini biasanya banyak terdapat pada pupuk anorganik. Contoh unsur hara makro ada nitrogen, yang memiliki peran dalam membentuk lemak, protein, hingga senyawa organik yang lain. Yang kedua ada fosfor, tidak mudah larut ke dalam air, hingga cenderung lambat pergerakannya di dalam tanah. Yang ketiga ada kalsium. Kekurangan kalsium bisa menyebabkan daun mengalami perubahan warna hingga berkeriput. Yang keempat ada magnesium, berperan dalam terjadinya transportasi energi dari beberapa jenis enzim pada tanaman. Yang kelima ada sulfur. Saat tanaman kekurangan sulfur, ia bisa saja tumbuh terlambat atau kerdil. Yang keenam ada kalium, memiliki peran dalam mengatur proses fisiologi dari tanaman, seperti halnya akumulasi, transportasi karbohidrat, hingga mengatur distribusi air. Yang kedua ada unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam jumlah yang kecil, namun sangat dibutuhkan karena penting untuk proses perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Contohnya ada natrium, boron, besi, tembaga, seng, molibdenum, kloer, mangan, kobalt, silikon, dan nikel. Contoh unsur hara mikro ada ya boron. Hara yang satu ini tersedia dalam jumlah yang terbatas dan mudah tercuci. Yang kedua ada molibdenum, pembawa elektron guna mengubah nitrat menjadi enzim. Jenis hara ini juga memiliki peran dalam fiksasi nitrogen. Yang ketiga ada seng, memiliki peran dalam aktivator enzim hingga membantu terjadinya proses fotosintesis. Yang keempat ada besi, pembentukan protein dan juga katalisis pembentukan klorofil. Besi juga memiliki peran menjadi aktivator beberapa enzim. Yang kelima ada mangan, memiliki peran sebagai koenzim hingga sebagai aktivator untuk beberapa jenis enzim respirasi. Yang keenam ada klor. Hara yang satu ini terlihat dalam osmosis, yakni pergerakan air atau zat terlarut dalam sel. Juga terlibat dalam keseimbangan ion yang diperlukan pada tanaman. Ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur hara. Yang pertama, kekurangan hara kalium. Ciri-cirinya ditandai dengan daun tua akan mengerut dan keriting. Buah juga tidak akan tumbuh secara sempurna. Yang kedua, ada kekurangan hara fosfor. Ditandai ciri-cirinya dengan saat tanaman berbuah, buahnya akan kecil dan kualitasnya buruk. Selain itu, tepi daun akan berwarna merah keunguan dan akan layu. Yang ketiga ada kekurangan hara nitrogen.
Tanaman bisa saja kurus dan juga kerdil. Pertumbuhan dari tanaman juga menjadi lebih lambat. Saat sudah berbuah, tanaman yang kekurangan nitrogen akan cepat masak dan rontok. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.